Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran akidah. Di sini kita masih pada pelajaran yang kelima. Kemarin kita sudah menyebutkan dua pokok pembahasan sebelumnya terkait dengan sebab terjadinya kesyirikan pertama kali di atas muka bumi ini yang terjadi di kalangan Bani Adam, manusia, yaitu dikarenakan sifat atau sikap ghulu, sikap ghulu berlebihan terhadap orang-orang saleh. Sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Dan di sini pokok pembahasan yang ketiga, masih ada satu lagi pokok pembahasan yang belum kita sebutkan kemarin, terkait dengan Allah memperingatkan bahwa umat ini akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Karena larangan yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Wahai ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, janganlah kalian melampaui batas dalam agama, dalam beragama, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali perkara yang benar, kecuali kebenaran. Ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 171. Maka meskipun larangan ini ditujukan kepada ahlul kitab, tetapi ayat tersebut merupakan peringatan bagi umat ini dari memperlakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah dilakukan oleh Nasara terhadap Isa alaihissalam, dan juga yang dilakukan oleh Yahudi terhadap Uzair alaihissalam. Maka barang siapa dari kalangan umat ini yang menyerupai ahlul kitab dalam bersikap ghulu atau meremehkan dalam beragama, maka sungguh dia telah termasuk ke dalam golongan mereka. Jadi di sini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, di mana mereka telah berbuat ghulu terhadap orang-orang saleh, terhadap para nabi, hingga sampai akhirnya mereka memposisikan seorang nabi atau orang yang saleh sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam kesyirikan. Baik. Maka ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW juga telah menyebutkan dalam sebuah hadis, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedikit demi sedikit. Umat ini akan mengikuti jalannya umat-umat terdahulu, termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan juga ini telah terjadi di zaman sekarang ini, banyak sekali kaum muslimin yang akhirnya mengikuti jalan mereka, yang juga mereka berbuat ghulu terhadap orang-orang saleh di antara mereka, termasuk berbuat ghulu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus kita waspadai, jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Tayyib, dengan ini selesai kita dari pelajaran yang kelima. Kemudian untuk tugasnya kita lewati dulu. Kemudian kita akan masuk pada pelajaran yang keenam. Kita masuk pada pelajaran yang keenam. Di sini masih lanjutan dari pembahasan keterangan bahwa sebab kekafiran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama adalah sikap ghulu terhadap orang saleh. Di sini disebutkan sebuah hadis, wa fis sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. Diriwayatkan dalam sahih yaitu Sahih Bukhari, tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, dan mereka yaitu kaumnya Nabi Nuh berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan kepada sembahan-sembahan kalian, dan terutama janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa,
Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Tayyib. Ia mengatakan ini adalah nama-nama, yaitu Ibnu Abbas mengatakan ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jadi 5 nama tadi, Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr yang digunakan sebagai nama-nama berhala itu pada asalnya merupakan nama-nama orang-orang saleh ya dari kaumnya Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka, dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Maka orang-orang itu pun melaksanakan bisikan syaitan tersebut. Tetapi patung-patung mereka itu ketika itu belum disembah, hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan oleh manusia, maka barulah patung-patung tadi disembah, ya dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadilah perbuatan kesyirikan yang pertama kali di atas muka bumi ini. Ya, terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, kemudian beliau pun diutus sebagai rasul yang pertama. Maka di sini juga Ibnu Qayyim mengatakan banyak kalangan salaf yang berkata setelah mereka itu meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka untuk beriktikaf. Jadi beribadah di sana, lalu membuat patung-patung mereka, patung-patung orang-orang soleh tadi yang sudah meninggal. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Tayyib. Maka akhirnya terjadilah perbuatan kesyirikan. Kemudian di sini ada kosakata yang disebutkan la tadharunna alihatakum. Ya, la tadharunna alihatakum artinya janganlah kalian tinggalkan peribadatan kepada patung-patung kalian tersebut. Itu kemudian wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Yaitu Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr adalah nama-nama orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian menjadi nama bagi patung-patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya menjadi berhala-berhala yang disembah. Kemudian kata berikutnya auhas syaitanu ila qaumihim, yaitu setan membisikkan kepada mereka. Ya, setan memberikan bisikan-bisikan kepada manusia tadi agar membuat patung-patung ya di kuburan-kuburan orang-orang soleh tadi. Ya, awalnya dibisikkan untuk mengenang orang-orang soleh tersebut. Ya, agar orang-orang masih hidup bisa ingat kepada orang-orang soleh tadi dan bisa meniru menjadikan jadikan orang-orang soleh tadi sebagai suri tauladan sehingga ditiru oleh mereka. Ya, mereka pun bisa juga bersemangat untuk beribadah sebagaimana orang-orang soleh tersebut. Yaitu bisikan syaitan di awalnya. Tapi lama kelamaan akhirnya patung-patung tadi pun disembah. Al-ansab itu adalah patung dalam bentuk orang-orang soleh tadi. Ya, al-ansab itu patung yang dibentuk dalam bentuk orang-orang soleh yang meninggal dunia tadi. Kemudian akafu ala kuburihim, yang artinya mereka berdiri di sisi kuburan beriktikaf. Ya, jadi mereka beriktikaf, berdiam diri di sisi kuburan dalam rangka mengagungkan orang-orang soleh. Ya, dalam rangka mengagungkan orang-orang soleh tadi. Baik, kemudian di sini pokok pembelajaran kita yang disebutkan. Yang pertama, kesyirikan pertama kali muncul disebabkan karena sikap hulu terhadap orang soleh. Sesungguhnya manusia berada di atas tauhid selama 10 kurun. Ya, selama 10 kurun atau sekitar 10 abad sejak diturunkannya Adam oleh Allah ke bumi. Sampai terjadi kesyirikan yang disebabkan oleh sikap hulu terhadap orang soleh. Ya. Hal itu karena Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr merupakan orang-orang soleh dan para ulama yang memiliki keutamaan dan berpegang kuat dengan agama. Mereka memiliki pengikut yang meneladani mereka. Ketika orang-orang soleh itu meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan, para pengikutnya merasa bersedih karena kehilangan mereka, sehingga mereka bolak-balik ke kuburan orang-orang soleh tersebut. Dan setan menggambarkan bahwa hal itu termasuk pengagungan kepada orang-orang soleh, dan mereka membuat gambar orang-orang soleh di majelis-majelis mereka untuk mengingatkan dan mendorong mereka untuk mencontoh mereka orang-orang soleh tadi dalam mengerjakan amal kebaikan. Ini merupakan tipu daya syaitan, ya, tipu daya setan untuk menjerumuskan orang-orang yang datang sesudahnya ke dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka orang-orang yang membuat patung meninggal dunia dan ilmu telah dilupakan,
Dengan hilangnya para ulama, kemudian datanglah orang-orang yang tidak bisa membedakan antara tauhid dan kesyirikan. Maka datanglah setan kepada mereka dengan mengatakan, tidaklah mereka beriktikaf di sisi-sisi kuburan dan membuat patung-patung orang soleh tadi, kecuali karena mereka menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka pun menyembahnya, sehingga Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak mereka agar kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 61, Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, sekali-kali tidak ada bagimu sembahan yang benar selain darinya. Maka sebab terjadinya kesyirikan pada zaman dahulu dan zaman sekarang adalah karena sikap ghulu terhadap orang-orang saleh yang digambarkan oleh syaitan sebagai bentuk kecintaan dan pengagungan kepada orang-orang saleh. Tayyib. Kemudian pokok pembelajaran yang kedua, bahaya hilangnya ilmu. Ya, sesungguhnya di antara keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia yaitu keberadaan ilmu dan ulama yang menjelaskan tauhid dan syirik, juga sunnah dan bid'ah kepada manusia. Dengan hilangnya ilmu dan meninggalnya para ulama, maka terjadilah kejahilan di kalangan manusia. Akhirnya manusia tidak hilang ilmu dari tengah-tengah manusia, sehingga muncullah kesyirikan dan tersebarlah kebid'ahan. Dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam menunjukkan bahwa setan tidak berhasil mengajak manusia kepada kesyirikan dengan adanya ilmu dan ulama, dan setan baru berhasil setelah tidak adanya para ulama. Sesungguhnya yang diwajibkan bagi setiap muslim adalah beribadah kepada Allah dengan didasari ilmu dan berhati-hati dari kesyirikan, dan juga dari hal-hal yang mendekatkan kepada kesyirikan, serta menjauhkan diri dari tipu daya dan bisikan setan, agar termasuk golongan orang-orang yang bertauhid yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, dan juga termasuk golongan yang mengenal keutamaan para ulama dan meneladani mereka tanpa berbuat berlebihan, ya, tanpa berbuat ghulu terhadap para ulama tersebut. Tayyib. Ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bisa pelajari pada halaqah kali ini, ya, dengannya kita selesai dari pelajaran yang ke-6. Ya, di sini ada tugas, ya, sebagaimana biasanya, tapi kita lewati dulu karena insyaallah untuk jadwal akidah berikutnya, ya, halaqah akidah berikutnya, insyaallah kita akan adakan ulangan evaluasi yang pertama, ya. Jadi nanti akan ada ulangan materinya dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-6 ini, ya, dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-6. Tayyib. Insyaallah nanti, ya, yang masih mengikuti kelas daring online nanti juga tetap mengikuti ulangan, dan tentunya nanti diharapkan benar-benar jujur, ya, walaupun mengerjakan di rumah, tapi Ustadz mohon dengan sangat, ya, kejujuran kalian nanti mengerjakan latihan ulangan evaluasi tanpa melihat buku, tanpa dibantu orang lain. Tayyib. Jadi kalian persiapkan di murojaah materinya, dipelajari materi-materi yang sudah kita pelajari dari pelajaran ke-1 sampai pelajaran ke-6. Tayyib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.